Tripodnya macem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawa'tum minal jannati manzilah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita taufik dan juga inayahnya. Pada Umar kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu profil tentang Abu Ayyub Al-Ansari. Ayasha Abu Ayyub al-Islama mundu bidayatihi. Abu Ayyub Al-Ansari ini masuk Islam termasuk yang awal-awal. Faqad syahida bai'atal aqabatil ula. Ikut pada bai'at Aqabah yang pertama. Jadi termasuk orang-orang Madinah yang pertama kali masuk Islam. Nah, di antara kekhususan Abu Ayyub Al-Ansari adalah walam yatakhallaf an ayyati ghazwatin min ghazawatin Nabi. Abu Ayyub tidak pernah sekalipun absen, tidak hadir, tidak ikut dalam pertempuran Nabi. Jadi mau perang apapun itu, di mana Nabi ada, Abu Ayyub selalunya ada. Lalu kemudian kekhususan Nabi Abu Ayyub juga, wa kana Abu Ayyub aliman bima'anil Quran. Abu Ayyub ini memahami tentang makna-makna Al-Quran yang orang-orang tidak banyak tahu. Abu Ayyub tahu. Arifan bi asbabi nuzulihi, dan Abu Ayyub juga tahu asbabun nuzul ayat-ayat Al-Quran. Kenapa kok ayat ini diturunkan? Pada peristiwa apa ayat ini diturunkan? Nah, itu Abu Ayyub tahu. Lalu kemudian Adham Syarqawi mengatakan, hal apa yang paling menonjol dari Abu Ayyub Al-Ansari adalah wal hadithu an Abi Ayyub Al-Ansari huwa hadithu sifatin fahuwa sahibud diyafah. Abu Ayyub ini orangnya sangat ramah. Jadi sifat yang paling menonjol dari Abu Ayyub adalah keramahannya. Ewuh pakai wuhnya. Kalau kata orang sini Jawani banget Abu Ayyub itu. Padahal orang Arab, orang Timur Tengah. Tapi adabnya itu sangat sopan sekali. Ya. Saya ketika pertama kali datang ke Mesir, Bapak Ibu sekalian, tahun 2005 itu saya kaget. Karena tak pikir orang itu berantem. Ternyata lagi ngobrol biasa, Pak. Karena emang ngomongnya kenceng banget gitu. Ngomongnya kenceng banget. Kita ini kalau mau maki-maki orang Mesir, itu gampang gitu. Maksudnya bagi telinga kita kedengeran, tapi bagi mereka gak kedengeran. Jadi emang mereka terbiasa bicara dengan nada suara yang tinggi. Saya pikir ada apa awal-awal datang itu. Oh, ternyata orang biasa ngobrol. Saya pikir orang berantem. Ya. Maka kalau nanti Abu Ayyub Al-Ansari itu sifatnya begitu ramah, hati-hati, itu memang keajaiban itu. Makanya kita kadang juga pernah dengar cerita ada Nabi sama sahabatnya, tiba-tiba datang orang Badui, lagi kumpul kayak gini, tiba-tiba ada yang pipis kan. Emang begitu karakter orang Timur Tengah itu harusnya begitu. Nah, Abu Ayyub tuh luar biasa. Orangnya ramah. An Habib
ibni Abi Thabit. Ada satu cerita, anna Aba Ayyub al-Ansari qadimal Basrah. Jadi keramahan Abu Ayyub itu, jasa besar Nabi Ayyub itu dari ketika Nabi datang. Ketika Nabi datang ke Madinah itu, Nabi nginepnya di rumahnya Abu Ayyub al-Ansari. Dan itu jasa besarnya Abu Ayyub al-Ansari yang kemudian dikenang terus sama sahabat-sahabat, termasuk juga sahabat-sahabat besar, ingin membalas jasanya Abu Ayyub al-Ansari. Nah, salah satu yang ingin membalas jasanya Abu Ayyub al-Ansari adalah seorang sahabat besar namanya Ibnu Abbas. Suatu ketika Abu Ayyub datang ke Basrah. Basrah ini di mana nih? Di Irak. Kalau Abu Ayyub al-Ansari orang mana? Orang Madinah, karena namanya juga Al-Ansari, Ansor, orang Ansor, berarti kan orang Madinah. Dari Madinah datang ke Irak. Fanazala ala Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Datang ke rumahnya Ibnu Abbas. Fafarragha lahu baitahu. Wa qala, nah, kata Ibnu Abbas, la asna'anna bika kama sona'ta bi Rasulillah. Saya akan hormati kamu sebagaimana dulu kamu juga pernah menghormati Rasulullah. Jadi Ibnu Abbas masih terkenang tuh bagaimana dulu jasanya Abu Ayyub al-Ansari, orang yang didatangi Kanjeng Nabi, nginep berhari-hari ketika pertama kali Kanjeng Nabi ada di Madinah. Maka Ibnu Abbas sekarang mau balas jasanya. Faqila lahu, wa qala kam 'alaika minad dain. Kata Ibnu Abbas kepada Abu Ayyub, kamu punya utang berapa banyak? Qala, dijawab sama Abu Ayyub, saya punya utang sebanyak ishruna alfan, 20.000. Ini uang yang banyak Bapak Ibu sekalian. Saya punya utang 20.000. Maka kemudian yang dilakukan oleh Ibnu Abbas adalah fa'atahu arba'ina alfan wa ishrina mamlukan. Abu Ayyub dikasih oleh Ibnu Abbas 40.000. Utangnya padahal berapa? 20.000. Dikasih 2 kali lipatnya. Bukan hanya sekedar dikasih 40.000, tapi juga dikasih wa ishrina mamlukan, 20 budak. Sebagai balas jasanya Ibnu Abbas kepada Abu Ayyub al-Ansari. Wa qala laka ma fil baiti kullu. Bukan hanya itu aja, kata Ibnu Abbas, apa yang kamu suka yang ada di rumah ini silahkan kamu ambil. Kira-kira kita lebih suka jadi Ibnu Abbas atau Abu Ayyub, Pak? Ibnu Abbas yang ngasih 40.000, 20 budak, mau ambil apa aja di rumahku silakan. Nah, ini balas jasanya para sahabat kepada Abu Ayyub al-Ansari. Nah, cerita bagaimana Abu Ayyub al-Ansari ketika menjadi tuan rumah bagi Kanjeng Nabi, itu diriwayatkan dalam satu hadis sahih Imam Muslim. Ruwiya Muslim fi sahihihi min hadits Abi Ayyub anna Nabi nazala alaihi fa nazala Nabi fi sufl wa Abu Ayyub fil ulwa. Jadi ketika Nabi itu datang dan menginap di rumahnya Abu Ayyub, Nabi itu ada di bawah. Jadi rumahnya tingkat tuh, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Abu Ayyub ada di atas sama keluarganya, sementara Kanjeng Nabi ada di bawah. Fantabaha Abu Ayyub lailatan. Maka kemudian ketika di malam hari itu Abu Ayyub ngerasa nggak enak. Kok kita ada di atas sementara Nabi ada di bawah.
Makanya Mas Mimu bener tuh, ketika Mas Mimu milih di bawah itu udah bener. Karena kan kalau jenengan di atas ada saya kan nggak ada berarti kan, di bawah ada saya, ada orang-orang udah apa namanya udah sepuh-sepuh ini kan nggak ada. Bener berarti jenengan Jawa nih udah kayak Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi awalnya Abu Ayyub tuh sama istrinya ada di atas sementara Nabi di lantai bawah. Fantabaha Abu Ayyub lailatan faqala namshi fawqa ra'si Rasulillah. Apakah kita pantas ada di atas? Berarti kita ini kalau jalan berarti di bawah itu ada kepalanya Kanjeng Nabi. Fatanahu fabatu fi janibin. Maka kemudian mereka ngalih pindah. Summa qala lin Nabi. Jadi lalu minta izin sama Nabi supaya kami aja yang tidur di bawah. Faqala Nabi as-suflu arfaq. Nabi mengatakan enggak lah, saya tetap di bawah aja. Karena kalau di bawah itu saya lebih nyaman. Jadi Nabi juga punya sensitivitas. Abu Ayyub itu ketika di atas sensitif, nggak enak. Tapi Nabi kalau diminta suruh ke atas, Nabi juga nggak enakan. Kenapa Nabi nggak enakan? Karena Nabi itu tamunya banyak. Sahabat-sahabat kan pasti pada datang tuh, pada nemuin Nabi, tamunya banyak. Nah kalau Abu Ayyubnya di bawah, keluarga Abu Ayyub di bawah, sementara Nabi di atas, kan akhirnya ganggu kehidupannya Abu Ayyub. Kayak Mas Mimu ini kan terganggu. Aslinya kan sebenarnya nggak pengen ikut Umar, tapi kan karena jenengan pada kesini ya mau gimana lagi kan? Mirip-mirip kayak gitulah gitu. Jadi kira-kira kan yang Nabi juga nggak usah lah kalau saya nanti di atas jenengan terganggu. Kalau jenengan di bawah jenengan juga terganggu. Sahabat saya banyak, nanti tahu-tahu datang lagi jenengan mau apa nanti nggak nyaman. Gitu. Jadi Nabi juga punya sensitivitas. Faqala la aghlu saqifatan anta tahtahu. Saya nggak mungkin, saya nggak bisa, kata Abu Ayyub. Saya berada di atas sementara jenengan ada di bawah. Yang pada akhirnya nanti ya sudah Nabi ada di atas dan Abu Ayyub Al-Ansori beserta keluarganya ada di bawah. Jadi Abu Ayyub itu pernah ketika berada di atas, ya, ketika berada di atas dan Nabi di bawah itu jalannya pelan-pelan banget. Ya. Nggak bisa tidur, malam itu nggak bisa tidur. Karena orang tidur itu kan nggak sadar. Orang tidur ketika nggak sadar kadang balik kanan, balik kiri. Anak-anaknya sama istrinya juga nggak boleh tidur malam itu. Kenapa? Karena kalau tidur, tadi kan gelebak-gelebak, khawatir kemudian debunya pada jatuh. Rasa pintar kok saya kimat. Oh, lah bule kan tiba kan ngenoi Kanjeng Nabi kan ora agap, Pak. Apa? Kotor Kanjeng Nabi nih. Akhirnya malam itu nggak tidur mereka. Saya nggak bisa bayangin itu berarti sampai nafas saja diatur, langkah aja diatur gitu. Pagi-paginya kemudian datang ke bawah menemui Kanjeng Nabi, kami semalam nggak bisa tidur karena kami khawatir sekali kalau seandainya ada debu yang jatuh mengenai Kanjeng Nabi. Nah pernah kejadian juga ketika Abu Ayyub sedang di atas, itu kendi itu pecah, kendinya pecah. Lah kalau zaman dulu kan pakainya apa ya, kayu pelepah apa ke? Pelepah kurma. Langsung Abu Ayyub ngambil selimut dan itu adalah selimut satu-satunya Abu Ayyub beserta keluarga. Langsung dilap ya. Nggak mau ada air yang netes. Jadi sebetulnya adabnya Nabi Ayyub itu luar biasa sekali terhadap Kanjeng Nabi. Nggak pengen Kanjeng Nabi itu terganggu, sopan luar biasa. Padahal beliau adalah orang Timur Tengah, orang Arab yang biasanya nggak kayak gini. Ya, debu aja nggak mau jatuh, Nabi nggak mau terganggu, air aja nggak mau ada yang netes. Ini kan luar biasa. Baik, fatahawwalan Nabi fil uluwi wa Abu Ayyub fis sufli. Maka kemudian Nabi ke atas dan Abu Ayyub yang di bawah, pindah akhirnya.
Fakana yasna'u lin-nabi ta'aman. Nah, setiap hari itu ngebikinin Nabi makan. Maka ini diantara adab juga ya. Abu Ayyub tiap hari masakin makan untuk Kanjeng Nabi. Fa idza ji'a bihi ilaihi sa'ala an mawdi'i asabi'ihi fayattabi'u mawdi'a asabi'ihi. Jadi masakin buat Kanjeng Nabi pakai piring katakanlah begitu, lalu piringnya itu kan dibawa ke atas. Sama Nabi kan dimakan. Ketika sama Nabi dimakan, setelah selesai makan, piringnya kan turun. Abu Ayyub selalunya nanya, tadi Nabi itu makan di daerah mana? Jenteke Kanjeng Nabi ke ning ndi bae. Nah, sama Abu Ayyub Al-Ansori ketika dikasih tahu, oh jenteknya tadi Nabi makan di sini, di sebelah sini, sama Abu Ayyub kemudian di situ juga ngambil berkahe Kanjeng Nabi. Aku jego ning kene rada suwi lho, Mat. Ah, pariki jenengan jego mrene mbapa ono berkahku. Tapi kalau ini jenengan ra percaya nek aku ndek berkah kan no. Ini berkat bener ning Kertoharjo. Oke. Fasana lahu ta'aman fihi saum. Suatu ketika bikinin makan dan ada bawangnya. Falamma radda ilaihi sa'ala an mawdi'i asabi'in nabi. Maka setelah diserahkan, piringnya dibawa ke bawah. Ditanya, faqila lahu, ditanya sama Abu Ayyub, Nabi tadi makannya di daerah mana? Ternyata makanan itu masih utuh. Faqila lahu lam ya'kul. Ya. Fafazi'a, maka kemudian Abu Ayyub kaget. Wasa'ida ilaihi, maka Abu Ayyub naik ke atas. Faqala aharamun huwa? Kok jenengan nggak makan? Apakah itu haram? Apa itu tadi yang menyebabkan Abu Ayyub nggak makan? Ada bawangnya, ada saum. Saum itu bawang putih, tapi ya semua bawang Nabi nggak makan. Faqala nabila walakinni ukrihuhu. Bawang itu tidak haram, tapi saya nggak suka bawang. Ya. Qala fa inni ukrihu ma takrah. Maka Abu Ayyub kemudian mengatakan, apapun yang engkau nggak suka wahai Rasulullah, aku juga nggak akan suka. Maka sejak saat itu juga Abu Ayyub Al-Ansori menjauhi bawang. Kenapa kok Nabi nggak mau bawang? Bawang bukan haram, bukan. Karena Nabi biasa ketemu sama malaikat dan malaikat itu menghindari bau bawang. Gitu. Wa kana Nabi yu'ta ay ta'tihil malaikah wal wahyu wa kana yukrihu thum wal basal. Jadi malaikat itu nggak suka ketemu sama bawang putih sama bawang merah gitu. Bawang putih dan bawang merah. Karena baunya terlalu menyengat. Mungkin bisa jadi kalau dulu di Arab ono pete karo jengkol juga orang mangan juga. Karena kan bune luwe kenceng, luwe kenceng. Tapi sekali lagi ini bukan keharaman ya, bukan keharaman. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya adalah, jadi Abu Ayyub Al-Ansori ini selalunya ikut perang, selalu ikut perang. An Muhammad ibn Sirin, qala syahida Abu Ayyub Badron, perang Badar aja Abu Ayyub ikut. Tsumma lam yatakhallaf an ghazwatin lil muslimina illa huwa fi ukhra illa aman wahidan. Ketika perang Badar ikut, perang-perang yang lain juga semuanya selalunya ikut. Bahkan setelah sepeninggal Nabi pun Abu Ayyub Al-Ansori selalunya ikut perang. Katanya illa aman wahidan. Dalam hidupnya pernah setahun full nggak mau ikut perang. Gara-gara apa? Gara-gara orang ngerti? Oh, orang ngerti. Aku yang lebih ngerti gara-gara maca iki umat asline. Fa innahu istamala 'anil jaishi rajulun syabun
Abu Ayyub nggak ikut perang selama 1 tahun gara-garanya pimpinannya itu, panglimanya itu adalah seorang anak muda. Manusiawi. Nek ono sing nesu karo jenengan iki manusiawi mu. Ora teko orang DPD setahun kuwi karo-karo sekretarisnya mimu sik nomo kuwi. Kuwi manusiawi. Abu Ayyub Al-Ansori juga begitu ternyata. Tapi alhamdulillah ini kita nggak begitulah ya. Nah, gitu. Jadi kalaupun ada kemudian orang kaget gitu ya. Ketua panitianya terlalu muda, kok cah nom, cah cilik gitu. Ya, ada acara apa kok ternyata juga anak muda gitu, kaget. Itu manusiawi. Abu Ayyub juga pernah begitu selama 1 tahun. Hingga kemudian Abu Ayyub ngobrol sendiri sama dirinya. Memuhasabah gitu ya, memuhasabah. Apa kata Abu Ayyub? Faja'ala ba'da dzalikal 'am yatalahhaf wa yaqul wa ma 'alayya man istamala 'alayya. Emang apa resikonya buat saya? Siapapun boleh jadi pimpinan saya. Itu diulang-ulang 3 kali sama Abu Ayyub Al-Ansori. Emang apa masalahnya? Siapapun boleh jadi pimpinan saya. Emang apa masalahnya? Siapapun boleh jadi pimpinan saya. Diulang-ulang 3 kali, akhirnya Abu Ayyub turun lagi ke medan pertempuran. Ya, ke medan pertempuran. Moko nek selamat kuwi pernah ora liko, kuwi ora popo asline. Nesu koro-korone ketua DPD ini aku kan mbiyen kan sik enom soalé. Oh, ora terkenal cah kuwi ya kuwi. Nesu malah ora liko maneng. Orang masang gendera maneng ora apa-apa, sing penting saiki teko maneng. Apa to? Pak kajian ya. Baik. So, di akhir hayatnya Al-Ansori ini sampai perang ke Konstantinopel. Itu adanya di Turki. Dan waktu itu pimpinannya adalah Yazid ibnu Muawiyah. Awalnya sebenarnya Abu Ayyub sudah dilarang sama keluarganya. Nggak usah ikut perang ke Turki. Nggak usah ikut perang ke Konstantinopel. Karena usia beliau pada saat itu sudah lebih 80 tahun. Jangan bisa bayangkan Pak, jarak dari Madinah ke Konstantinopel itu kan jauhnya luar biasa. Dan pada waktu itu semua orang kan nggak naik pesawat. Imma jalan kaki, imma naik kuda. Dan itu artinya juga membelah lautan. Membelah lautan. Nah selamat kan paling ngelewatin Bruk kodok metera ora kaiki kan, lewat Bruk. Lewat kuburan Pongsino mau Pongsino. Foto medeni ta asline. Tapi Abu Ayyub itu luar biasa tuh. Lama perjalanan untuk ke Konstantinopel. Membelah lautan, capek luar biasa. Maka anaknya mengatakan, jenengan usia sudah 80 tahun, aslinya itu mendapatkan uzur. Nggak apa-apa kalau nggak berangkat ke sana. Tapi Abu Ayyub tetap berangkat. Tetap berangkat. Dan ternyata beliau sakit. Fama rodo. Fama rodo wa alal jaishi Yazid ibnu Muawiyah. Pimpinannya waktu itu anaknya Muawiyah, yaitu Yazid ibnu Muawiyah. Fa'atahu ya'uduhu faqala. Maka Yazid mendatangi Abu Ayyub, menjenguk Abu Ayyub dan bertanya, hajatuk, keinginanmu apa? Keinginanmu apa? Qala na'am hajati. Abu Ayyub mengatakan, iya saya punya keinginan. Dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan sakit yang luar biasa itu. Dan ini sudah pergi jauh dari Madinah ya. Idza ana mittu, kata Abu Ayyub, kalau seandainya saya meninggal nanti, farkabbi, tolong jasad saya ditompake jaran. Meskipun saya sudah meninggal, ya, ditompake jaran. Kemana? Tsumma sughbi fi ardil adu. Pokoknya jalake aku karo jaranku kuwi sampai tempat yang paling jauh mendekati Konstantinopel, mendekati tanah musuh.
Ma wajadta masaghon, selama kamu menemukan jalan, selama kamu bisa sebisa mungkin pokoknya titik paling jauh antarkan saya di sana. Fa idza lam tajid masaghon fadfani tsumma rji'. Di titik mana yang paling jauh kuburkan saya di situ lalu kalian kembali. Jadi Abu Ayyub itu pengen dikuburkan, dikebumikan, dimakamkan di tempat yang paling jauh yang mendekati wilayah musuh. Dan itu yang bisa mengantarkan paling orang sedikit aja. Karena kalau semua tentara ikut mengantarkan, nggak mungkin, ketahuan kan? Ketahuan. Nah, maka hanya beberapa orang aja yang mengantarkan. Di titik mana yang paling jauh, disitulah Abu Ayyub Al-Ansori dikebumikan, lalu yang mengebumikan kembali pulang ke titik di mana tentara muslimin berkumpul di situ. Dalam beberapa riwayat dikatakan, kata Abu Ayyub Al-Ansori, ini kan karena Nabi pernah menjanjikan bahwa Konstantinopel suatu hari akan dibebaskan oleh umat Islam. Maka Abu Ayyub tuh pengen banget termasuk sebagai atau terkategorikan sebagai salah satu tentaranya. Karena Nabi pernah bersabda, siapa nanti yang bisa membebaskan Konstantinopel, maka dia adalah panglima terbaik. Dan tentaranya adalah tentara terbaik. Maka Abu Ayyub pengen betul menjadi tentara terbaik. Maka ikut perang itu. Abu Ayyub akhirnya minta dikebumikan di titik paling jauh, yang paling dekat sama wilayahnya musuh. Supaya apa? Kata Abu Ayyub, supaya suatu saat nanti kalau tentara umat muslim datang dan membuka Konstantinopel, saya tetap masih bisa mendengarkan derap kuda tentara-tentara mujahidin umat Islam meskipun saya berada di dalam liang kuburnya. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.